sip. Ya, teh nyaman? Oke, sip. Selamat siang para healthy people. Balik lagi podcast Rumah Sakit UI. Kali ini bareng Noni. Wih, ada yang baru nih. Ada apa aja ya yang baru? Nggak bermasker. Alhamdulillah. Bapak Jokowi Dodo, Bapak Presiden kita sudah mencabut gitu ya. Tapi tenang dulu. Tetap jaga prokes kita ya untuk kita melindungi dan memproteksi. Apa yang baik selama di pandemi harus dibawa sampai dengan saat ini. Cuci tangan jangan lupa dan juga gunakan masker saat dalam kerumunan. Cocok ya. Kali ini kita akan ngebahas soal perbayian. Kok perbayian gak enak gitu ya buat hati kita. Aku kan masih single ya, belum menikah, belum punya anak, percaya dong dok gitu ya. Masalah jemur menjemur, kenapa ini menjadi topik yang kita angkat di podcast kali ini? Karena banyak wajibkah bayi itu dijemur? Dan gimana cara jemurnya? Jam berapa jemurnya? Haruskah dijemur? Bisa nggak diganti jemur bayi dengan coba bayinya dipanasin kayak netesin telur ayam ya? Nih, burung. Nah, itu apakah bisa mengganti sinar matahari dengan sinar yang lain? Nah, kita akan bahas bareng sama pakarnya. Nah, kali ini cowok lagi ya, karena aku cari yang seger-seger. Tuh, selamat siang. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Belum ku kenalin ya, namanya Dokter Muhammad Berbudi Wicaksono, spesialis anak, Rumah Sakit UII. Kenapa jadi berubah tuh suaranya ya? Dokter, ini mau dipanggil doktermu, dokter dokter Budi, dokter Wicak, dokter Sono. Banyak loh. Dua aja ya, dokter Wicak atau dokter Oni. Oh, dokter Wicak atau dokter Oni. Tapi familiarnya para pasien manggilnya dokter Oni ya dok ya. Oke, siap. Kali ini kita akan ngomongin masalah jemur menjemur baby nih dok, yang banyak banget ditanyain oleh healthy mom. Ini masuk di DM, satu DM, kemudian WA, kemudian konseling. Konseling ini apa sih? Konsultasi online. Kita masih ada ya konsultasi online. Jadi buat kamu yang nggak bisa datang ke rumah sakit UII atau ke rumah sakit, kamu bisa konsultasi online bareng para pakar. Nah, soal jemur menjemur nih dok. Kalau nggak dijemur nanti anaknya kuning. Kayak dijemur ki yo ning kono ning matahari ya, banyak sekali mitos-mitos yang beredar di kalangan masyarakat. Nah, kita kali ini akan ngebahas membedah perjemuran bayi ini seperti apa. Silakan dokter Oni. Ya, oke. Bayi di kurang dekat ya. Ini bayi dijemur. Bedakan antara bayi dengan pakaian ya. Kalau pakaian habis dicuci terus dijemur. Kalau bayi bener. itu habis dicuci, habis dimandiin, dijemur. Nah, gimana nih? Ya, sampai sekarang itu yang menarik untuk permasalahan bayi dijemur itu perlu atau tidaknya itu masih dalam penelitian. Bahkan setelah beratus-ratus tahun manusia ada, penelitiannya yang terakhir itu tahun 2021.
Oh, terbaru Ya, berarti ya itu nanti tadi saya 2021 ya. sampaikan juga ya. Jadi penelitian terakhir itu mengikut sertakan sekitar 1.100-an dari pasien. Terus kemudian diperbandingkan mana yang dijemur, mana yang tidak dijemur, itu kemudian efektivitasnya bagaimana. Nah, nanti kita bahas masing-masing eh, seberapa perlu sih bayi itu dijemur ya. Betul, betul. Oke. Terus kemudian ini gimana pakainya? Ini harus gini. Dokter harus bilang gambreng gitu. Kan Eh, kayaknya saya dikerjain ini. Kayak mau ujian aja gitu. iya dong. Ya, oke. Para healthy people, para bunda, para bapak Anda, atau para Ayah kakak Anda Anda. dong. Oh iya ya. Kakak Anda belum menikah kalau kakak Anda. Kakak Anda dari bayinya bisa. Oh, udah kakak adik. Iya. Oh iya, iya, kembar berarti. Jadi seperti yang kita tahu pendapat di masyarakat itu macam-macam. Ada yang bayi wajib dijemur tiap hari. Jadi ada istilahnya kalau di Jawa itu kan gugon tuhon ya. Itu bahasa apa? Bahasa Jawa. Oh, bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Sorry, Saya- I'm from. ya, saya dari Kutub Utara. Jadi bahasa native-nya bahasa Jawa. Kok jadi beruang? Jadi di masyarakat kita ada beberapa gugon tuhon atau kepercayaan atau ilmu titen. Nah, beberapa ada yang benar, ada juga yang kurang tepat. Nah, nanti kita gabungkan masing-masing. Contohnya ada bayi itu wajib dijemur tiap hari. Terus Betul. ada juga bayi bisa dijemur jam berapa saja asal ada matahari. Nah, semakin lama dijemur makin baik. Saat dijemur bayi harus dibolak-balik kayak martabak gitu ya. Saat Takut dijemur, gosong sebelah. saat dijemur semua baju harus dibuka. Betul. Oh, Betul itu itu. seringnya juga kan. Terus semua bayi akan kuning Pada waktunya. pada waktunya. Kayak rezeki aja ya. Terus bayi dijemur untuk mengurangi kuning. Nah, ini yang nanti kita akan bahas masing-masing satu ya. Ini akan bicara masalah mitos atau fakta. Betul. Betul, Ya. Mitos. Bayi wajib dijemur tiap hari. Faktanya sebetulnya tidak perlu tiap pagi, tiap hari. Cuman kalau bisa tiap hari. Kenapa? Karena ada beberapa faktor yang mendukung. Jadi misalnya kalau cuacanya tidak mendukung, misalnya berawan, banyak angin, terus kemudian kok hujan, ya jangan dijemur. Nanti malah Oke. dingin. Karena kalau kita ketahui musuh utama dari bayi itu sebetulnya dingin. Oke. Itu. Terus kemudian itu tadi dari cuaca, dari kondisi juga. Kalau misalnya bayinya kurang sehat, misalnya kok yang biasanya menangisnya Aktif kuat, gitu ya. aktif, ini kok tiba-tiba lemes, Lungkru. ya jangan dijemur. Mungkin lagi Bawa berpikir, anaknya. Bisa, mungkin kenapa lagi, hari ini mendung? kenapa mendung, Karena kenapa kok usaha- gaji belum turun juga ya sekarang. Oh, iya. Memang belum waktunya seperti Jangan itu. curcol ya. Gitu. Nah, keuntungan dari menjemur pagi itu akan mengaktifkan vitamin D yang ada di dalam tubuh. Nah, Oke. itu nanti kemudian dia akan diserap bergabung menjadi apa? Untuk pertumbuhan tulang ya. Nah, itu jadi efek positif dari dijemur. Terus kemudian mitos yang kedua, bayi bisa dijemur jam berapa saja asal ada matahari. Asal ada Asal matahari ada ya. matahari ya. Jadi kalau di Ramayana nggak boleh dijemur. Nggak boleh sebut merek. Oh ya. Di ini store. Oh ya. Ya, tapi dingit gitu. Nggak boleh. Faktanya, waktu utama saat menjemur bayi adalah ketika sudah ada matahari. Jadi jam 7 sampai jam 9 atau jam setengah 10. Kalau sekarang musim panas ya. Jadi sekitar jam setengah 7 itu sudah keluar mataharinya. Betul. Nah, keseringnya di masyarakat itu bayi baru lahir ada yang subuh udah diajak jalan-jalan. Ada Biar keliling kampung. kekinian, dipamerin dok, diarak gitu. Subuh siapa yang mau ngeliat? Jadi dilihat dari jendela. Oh, gitu. Sambil bawa kentongan gitu ya. Kasih skamling dong. Nah, ketika sudah ada matahari, maka bayi itu sudah boleh dijemur. Nah, cuman tidak boleh di atas jam 11. Kenapa? Karena paparannya itu dari sinar mataharinya itu justru beresiko untuk menimbulkan kanker kulit. Kita tahu kalau ultraviolet dari sinar matahari itu juga bisa menimbulkan kanker kulit. Cancer ya. Kalau terlalu panas ya. Oke. Dan juga jangan jemur bayi di sore hari.
Kenapa? Karena sinar mataharinya sudah mulai sedikit, efektivitasnya berkurang, banyak anginnya. Oke. Polusinya juga sudah mulai menumpuk, jadinya malah nanti efek negatifnya yang muncul. Oke. Terus makin lama dijemur makin baik. Ini kayak bikin dendeng gitu ya. Selain dendeng kerupuk. Oh, kerupuk juga ya. Makin lama makin kriuk gitu. Nah, faktanya itu adalah lama yang efektif itu adalah sekitar 30 menit. Oh, setengah jam Yes. aja. Nah, 30 menit ini adalah maksimal dalam artian bisa dicicil. Oh, jadi bisa bertahap. Betul. Enggak Jadi- langsung 30. Kadang kan ada yang pakai stroller, ada Ya. yang ibunya makein di pangku Betul. kayak gitu. Itu Nah, ini juga kita nggak bahas apa-apa. ya. Ya, Kayak nanti stroller atau ini. pakai stroller atau pakai ini atau di bed itu juga bisa. Atau nih kloso gitu di Nah, tikar itu gitu juga kan bisa. ada nemenin Dibelek-belekin ayam pakai. gitu ya. Kasih dedas gitu. Kok agak ngeri ya gitu. Nah, itu bisa dilakukan misalnya 10 menit, terus kemudian kok tiba-tiba anginnya kenceng, bawa masuk. Terus kemudian 15 oke. menit, kok berawan, bisa dibawa masuk. Nah, idealnya memang bertahap. Jadi tidak langsung dalam 30 menit, itu seperti itu, tapi bisa 10 menit, 15 menit, 10 menit lagi, dan lain sebagainya. Itu bisa bertahap gitu. Jadi tidak panas yang terekspos terlalu lama, itu juga akan membahayakan. Satu, anaknya bisa dehidrasi. Yang kedua, kulitnya jadi terbakar, sunburn. Oke. Nanti ada banyak setelah review atau overview dari Dr. Oni, nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin ini menjadi pertanyaan juga dari Healthy Mom. Tuh. Kita Sudah lanjutin tahu, dulu. udah ada bocorannya? Enggak sih, kan telepati. Ya. Oh ya. Nah, terus kemudian saat dijemur bayi harus dibolak-balik, itu mitosnya. Faktanya gimana? Pada kenyataannya sebetulnya tidak perlu dibolak-balik karena kita tahu kan kalau misalnya megang bayi itu kadang orang tua ada yang lembut sekali, takut disentuh aja takut sekali. Aduh, Nah, gitu. ketika posisi membalik bukan yang ahlinya atau misalnya tidak terbiasa memegang bayi, itu malah ada resiko jatuh atau malah cedera seperti itu. Misalnya tangannya ketinggalan seperti itu. Nah, Iya, itu berbahaya. Jadi tidak Oke. usah dibolak-balik kalau memang belum secure benar. Pro banget gitu Sudah ya. pro gitu. Jadi balik terus ini gimana seperti itulah. Ini itu. Terus kemudian saat dijemur semua baju harus dibuka. Nih. Ini yang ini juga masih belum fix nih kita keputusannya mau apa. Jadi antara ada yang menyatakan dibuka atau ditutup sebetulnya sama. Karena nanti sebetulnya endingnya, nanti kita kasih bocoran ya, endingnya menjemur bayi itu adalah untuk memberikan kehangatan. Oh, Begitu. Jadi itu aja. itu aja, that's it. Oh ya? Yes. Oh. Nah, jadi kalau misalnya mau dibuka, boleh dibuka. Jadi cuacanya mendukung, sinar mataharinya cukup, terus kemudian tidak ada awan, tidak ada angin. Bersih. Silahkan dibuka, baju dibuka, celana dibuka, pampers atau kalau nggak boleh nyebut merek ya, diapers itu diturunkan, tali pusat kelihatan Oh. seperti itu. Nah, Oke. terus kemudian disarankan juga menggunakan topi. Bayinya bukan yang jemur. Gunakan- Ibunya harusan pakai sunblock loh, sunscreen. Oke lah, silahkan. Ya kan, Tapi pakai ibunya pakai topi. sunscreen, ternyata yang jemur bapaknya. Nah, sama saja. Kan begitu dong, saling melengkapi ya. Ya, jadi gunakan topi bayi pada saat menjemur. Itu disarankan. Oke. Terus kemudian macet. Jreng. Gitu, Mak. Jreng. Jreng. Oke. Saya bantu dong. Oke. Mak jreng, Jerengnya harus nggak Mak bisa ini. jreng. Jreng. Nah, nanti dari teman-teman bisa jreng. Nah, kan? Ini kan panduan dari luar sebenarnya. Nah, ada mitos yang menyatakan semua bayi akan kuning atau tidak semua bayi akan kuning. Nah, yang Itu benar yang benar yang mana nih, Betul. gitu. Nah, yang benar kita ada dua nih. Jadi kuning itu dalam bahasa kedokteran itu namanya ikterik. Iterik. Ikterik itu Ada mata hijau, beda Nah, lagi. beda lagi. Beda lagi. Itu Badannya mata hijau, duitan. uluk. iya Enggak lagi. sih. Ikterik itu sejenis ikan kecil-kecil. Teri. Itu teri. Bukan, beda lagi dong. Beda lagi ya. Ntar Oke. panjang loh ini. Ya. Jadi ikterik itu kita ada dua. Ada yang fisiologis dan ada yang patologis. Fisiologis itu normal.
Oh, fisiologis normal. Patologis adalah yang tidak normal, jadi ada kelainan. Mhm. Nah, kalau yang fisiologis dalam artian hampir semua bayi akan mengalami, itu akan muncul pada usia 2 sampai 3 hari. Oke, berarti biasanya setelah keluar dari rumah sakit nih beli lucu-lucunya, Mm-mm. warnanya nggak berubah gitu ya, Mm-mm. sampai di rumah lo mak jreng, Kok kok rodok kuning? kuning ya gitu. Seperti itu. Dan itu akan menetap selama 1 minggu. Oh, itu nggak apa-apa. Nah, ada apa-apa dan tidak apa-apanya. Oke. Itu ada batasannya. Kalau kuningnya kok dilihat makin meluas, jadi kuningnya pada bayi itu khas. Dia awalnya dari kepala, kemudian turun ke kaki. Oh, itu yang fisiologis ya, Dok? Patologis juga. Oh, betul. Oh, oke. Nah, cuman kalau pada fisiologis itu dia kuningnya tidak luas. Dalam artian dia berhenti di kepala saja, terus kemudian berangsur-angsur menghilang. Oke. Begitu, itu fisiologis. Kalau misal disertai dengan pemeriksaan lab, misalnya kok anaknya kok orang tuanya ada Worry banget gitu ya. ya worry, kemudian kita periksa lab, ada batasannya. Minimal dalam 1 minggu itu dia kurang dari 10. Hitungannya miligram per desiliter. Oh, Nah, oke. itu yang 10. Itu yang fisiologis. Tapi kalau yang patologis itu adalah dia kuningnya bahkan bisa muncul pada hari-hari pertama. Jadi lahir dia sudah kelihatan kuning. Biasanya dari tenaga medis atau dari dokter spesialis bilang ini adik kita cek bilirubin gitu ya. Oh, Ya. oke. Nah, terus kemudian ada peningkatan dari angka bilirubinnya. Oke. Jadi yang tadi dalam 1 minggu cuma 10, tapi kalau dalam keadaan yang tidak normal itu per hari bisa naik sampai 5. Oh, berarti kalau misalnya kadar bilirubinnya sudah di atas 13 atau 15 berarti itu yang harus adanya jemur, fototerapi. Fototerapi. Karena kita tidak menganjurkan ketika sudah di atas normal itu sudah tidak bisa dijemur. Oh, nanti dibahas lagi. Ih, bocorannya banyak loh. Ih, Nanti kecepatan. aku seneng deh kayak gini. Nah, itu dan itu menetap sampai 7 hari. Seperti itu. Itu bilirubin total. Oke. Lebih spesifik lagi adalah bilirubin indirectnya. Kalau dia sudah baru hari-hari, misalnya usia 5 hari, kok sudah 13, maka segera bawa ke periksakan untuk kita evaluasi. Oke. Nah, apa saja sih sebetulnya yang mempengaruhi seorang bayi itu bisa kuning? Yang pertama adalah ketidakcocokan golongan darah ibu dan bayi. Jadi misalnya ibunya golongan darahnya B, anaknya golongan darahnya A. Bukan, ini anak siapa? Lah, suami jangan begitu. Ini bukan anak saya. Tes DNA dong. Wih, sinetron banget. Sinetron banget ya. Jadi Robocop nanti filmnya. Iya, bisa nggak jadi. nyambung. Enggak nyambung. Jadi Oh, jadi misalnya golongan dia- darah cross antara ibu dan anak yang tidak sama ini juga menjadi pengaruh Betul. terbesar. Jadi misalnya dia golongan darahnya A, ikut ayahnya. Ayahnya A ketemu ibunya B. Ternyata ketika lahir anaknya A. Itu pasti akan kuning. Kemungkinan besar. Hampir 100%. Oke. Kenapa? Karena ketika dia di dalam darah, di dalam kandungan, itu kan dia dapat transfusi darah dari ibunya. Dia dapat golongan darah B secara pasif. Ketika dia keluar, sisa golongan darah ibunya yang B itu Masih dianggap nempel gitu ya. masih di dalam tubuhnya. Nah, itu dianggap sebagai benda asing. Sehingga Oh, dia dipecah, lawan ya. dipecah Oke. secepatnya. Hasil pemecahan dari sel darah merah itu, eritrositnya itu adalah kan hemoglobinnya yang dipecah ya, ada hem dan ada globin. Nah, hemnya ini zat besi masih bisa dipakai. Tapi kalau globinnya ini adalah bilirubinnya itu. Itu yang harus kemudian kalau terlalu tinggi maka akan menimbulkan kuning. Dia disimpan di bawah kulit. Oke. Begitu sejarahnya. Itu kalau ketidakcocokan. Oke. Kemudian kita bicara tentang faktor yang kedua adalah proses infeksi. Jadi misalnya ada ketuban pecah dini lebih dari 12 jam. Kemudian berarti ada akses antara lingkungan luar dengan ketuban, masuk bakteri atau masuk virus.
Nah, si bayi lahir dalam kondisi sudah sakit, maka Oke. itu juga akan meningkatkan resiko terjadi kuning pada Oke. bayi. KPD atau ketuban pecah dini lebih dari 12 jam. Yes. Ya, Dok ya. Ah. Oke. Nanti kalau masih 11 jam lebih 5 menit, nah itu bisa aman Makan bisa siang. enggak. 11 apa sih ini? Iya, oh gitu. Oke. Begitu. Berarti proses infeksi ini dari kejadian persalinan menjadi faktor juga nih nentuin si baby ini ada potensi bilirubinnya naik atau tidak gitu ya, Dok ya. Betul. Ya. Oke. Jadi sebetulnya bukan bilirubinnya naik atau tidak, tapi proses pemecahan dari Si bilirubinnya yang bilirubinnya. terganggu karena Oke. organ-organnya dalam keadaan sakit. Sehingga kan dia pakai liver nih untuk pemecahannya. Nah, livernya terganggu, organ untuk lainnya juga terganggu, sehingga yang seharusnya itu dibuang lewat pipis atau lewat jadi kan jadi pewarna kuning itu adalah bilirubin. Jadi Oh, kalau oke. kita pipis atau BAB itu warnanya kuning, itu adalah bilirubin. Oh, oke. Gitu. Jadi apa namanya? Ini jadi ilmu lagi loh buat para khususnya untuk ibu-ibu yang baru banget dapat baby. Kadang, ih pipisnya kok kuning banget gitu. Ya. Kok pupnya gini banget gitu. Ternyata seperti itu ya. Oke. Nanti Kemudian ada bahasa lain tentang kenapa BAB-nya seperti itu. nah, Seperti bahas itu. lain lagi nih. Lain waktu tapi. Mm-mm. Kemudian Dehidrasi. faktor yang ketiga, dehidrasi, kekurangan Ini siapa? cairan. Ibunya atau babynya? Bayinya. Oke. Bayinya. Berarti Jadi kita kalau ngomongin dehidrasi ngomongin ASI dong. betul. Nah, ini adalah sesuatu yang cukup menjadi momok buat ibu-ibu karena pikirannya, aduh hari pertama aku belum keluar ASI-nya. Betul. Nanti terus anakku dehidrasi gimana? Nanti kuning nggak gimana? Nggak apa-apa. Insya Allah kalau untuk dehidrasi itu adalah dehidrasi yang berkepanjangan, bukan pada awal-awal hari kelahiran. Jadi misalnya hari pertama BAB, ASI belum keluar itu masih wajar. Anak masih bisa survive, dia bertahan. Oke. Sebetulnya dia masih bisa puasa kalau kasarannya itu adalah 3 hari. Dalam Oh, artian dia jadi- masih punya cadangan makanan. Cuman kalau untuk oke. cairan, dia memang kalau bisa itu langsung ditetein dengan artian dia dapat setetes 2 tetes ASI itu sudah Berapapun yang keluar ya, Dok ya. betul. Gitu. Oke. Nah, setelah kan proses pembuatan ASI, proses pengeluaran ASI itu kan ada waktunya. Jadi kita biasanya kalau kita boleh berkata prosesnya itu seperti mesin diesel. Jadi lama Semakin panas ya. panasnya baru keluar dedet seperti itu. Nah, itu proses mungkin baru akan keluar hari kedua akhir, kemudian hari ketiga seperti itu, hari keempat sudah mulai banyak. Oke, jadi ini nggak bisa di-compare ya Healthy Mom sama misalnya aku dulu waktu lahiran misal, kadang kan psikologis ibu-ibu tuh rada sensitif setelah melahirkan ya, Dok. Misalnya oh ada yang jenguk nih gitu, bukannya bikin happy, bikin Insecure gitu ya. jadi insecure. Misalnya aku dulu Mbak hari pertama ki wes langsung, nah itu yang bikin maksudnya nih apa gitu kan. Oh jadi masih bisa ada toleransi, tapi saat ASI ini belum keluar tetap bisa dikasihkan kan, Dok. Kadang kan nggak bisa keluar ya udah gitu, apalagi ibu-ibu baru ya. Ini loh, ini ilmu yang benar-benar bisa langsung cep gitu. Nah, itu tetap harus dikasihkan, Dok. Tetap langsung. Jadi untuk proses bisa hari Bonding ketiga juga bisa ya. keluar itu harus melewati hari pertama, hari kedua Oke. ditetekkan terus menerus. Oke. Nah, kalau misalnya nih ketemu tamu seperti itu, ya sudah terima saja amplopnya, itu nggak usah ditunggu. Iya, yang penting itu hadiahnya sini kalau aku ya gitu. Oh ya, makasih ilmunya Terus gitu ya. kemudian Kelainan faktor ya. yang selanjutnya adalah kelainan kongenital. Seperti apa? Kelainan kongenital itu yang pertama kali yang harus kita singkirkan adalah atresia. Apa itu, Dok? Atresia itu tidak ada sambungan. Jadi yang spesifik ini adalah atresia biliar. Jadi di mana itu antara sambungan dari proses produksinya, tempat produksinya, kemudian untuk nyambung ke ususnya itu tidak ada. Sehingga dia tetap diproduksi terus. Nah, kalau seperti ini, kelainan kongenital seperti ini yang naik itu bukan bilirubin indirect, tapi bilirubin direct. Oke. Nah, itu
sesuatu yang harus ditangani dengan bedah. Serius ya jadinya Ya, ya. jadi Nggak harus cuma cukup fototerapi berarti. Tidak. Mm-mm. Oke. Jadi nanti kita bahas. Kemudian mitos yang selanjutnya adalah bayi dijemur untuk mengurangi kuning. Faktanya, lah ini yang adalah tadi saya sebutkan Penelitian untuk tadi pada ya. penelitiannya terakhir pada tahun 2021 ini penelitiannya di Cochrane, jadi jurnal yang sudah sangat terpercaya ya, itu meneliti sekitar 1030-an bayi, dinyatakan hasilnya inkonklusif. Konklusif itu adalah mereka tidak yakin, bahkan dari 1000 ini, 1000 Bayi ini. surveyor itu masih dinyatakan tidak pasti apakah sinar matahari ini Impactful atau enggak gitu. impactful atau tidak. Jadi akhirnya diambil kesimpulan sementara itu adalah tidak bisa sebagai pengobatan utama pada bayi kuning. Jadi kalau bayi kuning Oke. tetap harus di fototerapi. Oke. Jadi tidak bisa karena antara penyerapan penguraiannya, jadi sinar matahari itu akan dinyatakan akan menguraikan dari bilirubinnya sehingga akan mudah terekskresikan, dibuang lewat pipis atau lewat tapi tidak bisa juga dinyatakan seperti itu. Oke. Karena kalau seperti itu nanti orang bayi-bayi yang di Amerika atau Inggris kuning semua. Karena mereka nggak kalau ngomongin matahari dijemur itu kan cocok kalau kita bicara tropis ya dok ya. Iya. Indonesia, Asia lah gitu. Iya. Karena dia memang punya cukup matahari. Tapi kalau buat bayi-bayi yang memang dia seperti Laura gitu ya, from a bird gitu, gimana nasibnya saat dia lahir di musim semi, musim salju, mau dijemur pakai apa? Betul. Gitu, Jadi kan? tanpa sinar matahari pun kalau memang dia beresiko kuning tetap kuning. Kalau tidak beresiko Tadi ya ada beberapa faktor faktor resiko resiko. tadi ya. Oke. gitu. Terus, nah ini nih kesimpulannya. Menjemur bayi itu lebih bermanfaat. Lebih bermanfaat ya. Yang terbukti adalah menghangatkan bayi dan pengaktifan vitamin D. Itu saja yang bisa kita ambil. Karena Dua bayi itu ya. adalah musuhnya adalah dingin. Oke. Ketika dia dingin bisa ada menurunkan aktivitas. Terus misalnya kalau kita sering lihatnya ada beberapa gejala gumoh atau muntah pada bayi, itu begitu kita hangatkan kondisinya membaik. Oh, itu reaksi alami sebenarnya Betul, gumoh itu tuh ya. ada reaksi hipotermia. Tapi kalau gumohnya berlanjut bahkan setelah dihangatkan, nah kita curiga untuk kemungkinan lain. Oke. Gitu. Tapi begitu dia gumoh kita hangatkan, kok membaik, ya sudah berarti memang dia dalam fase kedinginan. Oke. Seperti itu. Terus menjemur bayi itu disesuaikan dengan kondisi lingkungan, terutama cuaca. Misalnya berawan, banyak angin, hujan, itu ya jangan Kebersihan? dijemur. Kebersihan juga bisa. Oke. Terutama kalau lingkungan ya seperti itu. Terus jam maksimal menjemur adalah 30 9 menit. pagi. Terus kemudian selama 30 menit. Kalau misalnya bertahap 10 menit, 15 menit seperti itu, mungkin bisa sampai 45 menit gitu ya. Karena tiap paparannya paling cuma 10 menitan seperti itu. Nah, terus yang terpenting itu orang tua, baik ayah maupun ibu itu kan adalah dokter pertama bagi anak-anaknya. Jadi kalau yang paling tahu perjalanannya itu adalah orang tua. sendiri. Jadi hari pertama tampak biasa, hari kedua kok kelihatan makin kuning, hari ketiga kok kuning. Itu yang pertama kali yang paling tahu adalah orang tuanya. Kalau memang bertambah meluas seperti itu, segera bawa ke dokter. Untuk kita periksa, kita cocokkan apakah memang bilirubinnya meningkat di atas normal atau tidak. Kalau ternyata dievaluasi, oh ini memang kuning tapi masih dalam batas normal, oh ya sudah itu. Tetap dilanjutkan, ditetekkan sesering mungkin karena ini yang nanti aku mau tanyain nih bakalan. Karena nanti proses pengeluaran bilirubin di dalam tubuh itu kaitannya dengan satu, dia terurai oleh ultraviolet, kemudian dibawa oleh pembuluh darah, masuk ke dalam usus, di usus harus ada yang bawa. Yang bawa itu adalah ASI. ASI dibawa keluar lewat pipis ataupun lewat BAB ya. BAB. Oke, siap. Ada tambahan lain, Dok?
Sudah. Udah. Tadi terkait dengan ngomongin fakta nih ya. Kita ngundang healthy people atau healthy mom yang mau gabung terkait dengan kamu bisa tanya apa aja sama dokter Oni ya terkait Jangan dengan tanya jemur semua. menjemur. Oh enggak di soal kesehatan anak. Tapi kalau untuk pinjaman sama aku aja. Pinjaman online. Loh, kok gitu? Enggak dong. Jadi bisa ya tanya. Kemudian kita masih tunggu juga. Nah, Dok, tadi tanya terkait dengan fakta mitos-mitos yang ada. Kalau jemur, kadang ada nih kita misalnya kalau lahiran kebanyakan ada dua ya, dia langsung ke rumahnya sendiri. Ada dua yang biasanya excited, apalagi anak-anak pertama tuh ada antara mertua sama ibunya datang. Nah, terus soal jemur aja tuh ya, itu tuh kayak macam kita nentuin makan apa hari ini sayang gitu ya. Nah, itu kan batin ya. Nah, jadi gini dok, soal jemur tadi harus pakai topi. Tapi ada yang bilang nggak usah pakai topi, biar ubun-ubunnya cepet mantep menutup. Oke. Gitu. Itu ada hubungannya apa enggak? Ini ngomongin mitos atau fakta ya terkait dengan ubun-ubun perlu dijemur nggak sih? Ubun-ubun perlu dijemur tidak sih? Jadi ini pertanyaannya dua ya, berakar ya. Kalau dijemur mempengaruhi penutupan ubun-ubun? Betul. Tidak, Enggak ya. tidak. Itu akan Dengarkan hei para orang. jadi itu nanti kaitannya dengan volume otak. Volume otak kita tahu otak itu kan berkembang ya. Kita tahu ada namanya 1000 hari kehidupan. Nah, itu adalah fase-fase di mana otak itu akan berkembang dengan volume yang cepat. Oke. Nah, semakin dia menutup, semakin dia membesar, maka tengkorak yang ukurannya itu juga ikut membesar, tapi lebih lambat dibandingkan volume otaknya, dia akan semakin lama juga akan semakin teregang. Oke. Nah, sehingga akan nutup. Kapan sih ubun-ubun besar ya? Kita jadi ada dua, ubun-ubun besar, ubun-ubun kecil. Oh, jadi ada di depan, ada yang di belakang juga. Ya, gitu. Oke. Tidak berarti ubun-ubun itu terus kaitannya sama unyeng-unyeng, tidak ya. Iya, beda loh itu ya. Beda lagi. Itu Nanti pembicaraannya terus, nanti. unyeng-unyengnya Unyengnya 2, tiga. unyeng-unyengnya 3, wah pasti anaknya nakal. Nanti Ngeri. terus kalau unyeng-unyeng 3, ubun-ubunnya ada 3 gitu. Enggak, ini saya termasuk contoh yang ubun-ubunnya unyeng-unyengnya 3 saya. Oh gitu. Nggak usah Nakal dibahas, banget. nggak usah dibahas. Udah tahu berarti dulu kecilnya kayak opo. Itu akan menutup sekitar usia 6 bulan. Itu 6 mulai bulan menutup. ya. Karena masih ndut-ndut ya. Betul, jadi akan lama-lama mulai menutup. Terus kemudian batas maksimalnya antara sekitar 1,5 sampai 2 tahun itu Nutup sempurna. J. Oh, oke, Seperti itu. baik. Nah, Jadi nggak ada hubungannya. tidak ada sinar matahari panas, tidak ada kaitannya dengan penutupan ubun-ubun. Oke. Seperti itu. Terus maksudnya topi itu lebih untuk menutupi mata. Kita tahu kalau mata pada bayi itu kan masih sensitif. Oh iya, benar. Selain topi mungkin ada kacamata gitu ya dok. Eh, Disarankan nggak sih dok? Kalau kacamata itu cenderung bayinya lebih gelisah ya. Oh, Kecuali- ditutup itu nggak perlu. Tidak, kalau mata sih tidak perlu, kecuali kalau pada saat fototerapi. Oke. Karena dia radiasinya kan Betul, lebih tajam betul. untuk menembus itu, sehingga Betul. dia butuh kacamata khusus yang ada karbonnya seperti itu. Tapi kalau untuk dijemur saja itu cukup pakai topi saja, karena kita lebih untuk memberikan bayang-bayang saja. Oke. Nah, terus biasanya pertanyaan selanjutnya, aduh dok, kalau dijemur pakai sunscreen nggak ya? Iya. Ya, jadi boleh Gaya pakai banget nih orang tuanya. boleh pakai sunscreen untuk ibunya. Oke, nah ngomongin sunscreen, masalahnya kan, aduh kan itu tadi ya dok, bahwa persepsi menerima informasi kan kadang dari kita berbeda-beda gitu. Udah deh buat proteksi kita kasih sunscreen. Nah sebentar, sebelum ngomongin sunscreen, menjemur bayi sebaiknya sebelum mandi atau sesudah mandi? Sebelum mandi. Sebelum mandi ya. Jadi diingat-ingat sebelum mandi, kemudian dimandikan. Untuk ada toleransi nggak dok? Kan itu tadi 30 menit, maksimal 30 menit bisa bertahap. Apakah sudah masih anget-anget kadang langsung cemplung, atau kasih toleransi dulu deh biar suhunya menyesuaikan gitu. Ya, toleransi 10 menit, 15 menit sudah cukup.
Oke, ya itu ya. Jadi jangan anget-anget pas dipepe langsung bruk. Terus nanti airnya melupuh. Plup, plup, plup. Ya Allah, ya ampun, ngeri banget loh ini. Ini dokter anak atau apa sih? Dokter dendam, ada dendam hari ini ya. Kayaknya mau godok gitu, ngerebus apa. Jadi kembali ke Sunscreen. sunscreen itu hanya diperbolehkan pada bayi di atas 6 bulan. Sunscreen dan apapun yang berbentuk lotion bisa digunakan oleh baby yang sudah di atas 6 bulan. Ya, Oke. Oke. gitu. Terus kemudian apa tadi? Apa yo ini nih? Jemur. Oh, jemur ya tadi ya. Udah toh. Udah ya? Udah lah. Ini dokter kayak dosen loh, bener. Ini apa yo? Halo. Gitu. Oke, ada pertanyaan nih, Dok, langsung. Apakah dari Chandra Debilana nih? Dok, frekuensi menjemur. Oh, itu. Ada kan? Frekuensi menjemur itu apakah juga mempengaruhi di tempat atau di mana kita tinggal? Misalnya di Surabaya, di Semarang, di Jakarta, itu kan panasnya ngeri ya, Dok. Iya. Katakanlah di sini 30 menit jam 7 sampai dengan jam 9 masih aman, tapi di sana udah kayaknya matahari itu ada 3 gitu. Ya dong, Dok, itu panas banget itu. Itu apakah ada batasannya juga atau ya udah itu sama aja 30 menit? Ya, oke. Terima kasih pertanyaannya, Bu Chandra Debilana ya. Jadi untuk tadi disampaikan ya, untuk menjemur itu total itu adalah 30 menit. Tapi kalau kita lihat kondisinya ya, kalau memang misalnya hanya bisa 10 menit itu tidak masalah. Kemudian paparannya matahari bagaimana? Jadi sebetulnya memang tidak ada panduan khusus, tapi ada penelitian yang menyatakan bahwa menjemur bayi di atas 40 menit atau 45 menit itu cenderung untuk meningkatkan resiko dari sunburn. Terbakar ya, sensasi terbakar. Sensasi terbakar sehingga anaknya justru akan merasakan kesakitan. Jadi antara 10 sampai 30 menit itu sudah maksimal. Dalam artian jangan ditambahi. Dalam artian bisa dicicil dalam artian 10 menit, kemudian istirahat 15 menit, kemudian istirahat 10 menit lagi seperti itu. Itu 30 menit adalah maksimal. Dan sebelum jam 10. Tadi Sebelum jam 10 ya. 10 Batasnya 9, batasnya berarti lebih baiknya adalah memang matahari pagi jam 9 Betul. ya, Dok, maksimal banget ya itu. Oke, siap. Semoga bisa terjawab ya. Jadi ya memang baik adalah 7 dan juga jam 7 pagi sampai dengan jam 9 pagi. Kok dia mau 9 malam ya? Ngapain dugem itu anak. Oke, jadi ada batasan toleransi. Nah, kemudian, Dok, kalau berjemur nih, baby, bolehkah juga sambil mengasihi, sambil ngasih boleh ASI? sekali. Oh, boleh ya. Boleh sekali. Oke. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti yang pakai peneduh itu adalah ibu dan anaknya. Jadi boleh pakai payung seperti itu dalam keadaan menetei karena ketika kita menjemur, bayi itu kan juga ada penguapan cairan, sehingga dia juga akan cenderung lebih haus. Betul. Nah, ini adalah salah satu cara yang digunakan untuk membuat anak Tetap makin nyaman lahap. ya, makin lahap. Lahap Oke. untuk menetes ASI. Jadi itu merangsang juga untuk Oke. dia haus toh, ya walaupun itu bukan sesuatu yang kita harapkan ya, tapi dengan dia dijemur hangat, terus kemudian dia juga haus, nah terus dia akan meneteknya juga lebih banyak. Oke, dan itu juga menjadi salah satu tips untuk para ibu yang tadi kok hari pertama dan kedua ASIku belum keluar ya. Nah, itu bisa menjadi stimulasi juga para mami-mami yang baru. Masalahnya kita highlightnya adalah para bo yang baru mendapatkan baby pertamanya itu, wah, itu browsingnya mungkin bisa 1100 halaman, Dok. Browsernya itu pasti udah page-nya udah banyak banget. Jangan meremehkan bapak-bapaknya loh. Saya atau bapaknya juga. Oh iya, maksudnya kan bapak-bapak masih Saya harus membela sesama saya. Ya, baik, bapak-bapak juga bisa masangi. Jadi berjemur bersama ya, family sunbathing Yes. gitu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi nggak, guys? Ada itu, bayi dijemur itu sampai usia berapa? Oh iya, Boleh sampai usia kapanpun. Dalam karena artian- matahari itu baik ya pada prinsipnya Ya, ya. karena kita tujuannya tadi satu. Ada dua, yaitu memberikan kehangatan, Dan yang kedua vitamin D. vitamin D. Jadi boleh kapanpun itu. Ketika dia masih
sangat tergantung aktivitasnya oleh orang tua, dalam artian dia belum bisa jalan, belum bisa main sendiri, keluyuran kemana-mana, nah, silahkan dilanjutkan dijemur. Dengan tidak memakai baju. Oh, kalau udah gede silahkan pakai baju. Oke. Dalam artian dia kan luas penampangnya jadi lebih banyak ya, resiko untuk dingin juga tinggi, dan pasti kalau dia dibuka baju pasti akan lebih udah bisa protes karena kan lebih besar kan. Aku malu. Seperti itu. Nah, sehingga bisa sampai usia 1 tahun, 1,5 tahun, selama anaknya masih merasa nyaman dan orang tuanya bisa menemani, silakan di. Berarti tidak ada batasan terkait dengan usia dan berjemur ya. Jadi selama, karena tadi ada 2, yaitu kehangatan dan juga vitamin D. Yang paling penting adalah terkait dengan manfaat si matahari itu. Karena kalau kita di Asia, kita kekurangan vitamin D rada naas ya. Ya nggak sih, Dok? Bagaikan ayam mati di lubung padi. Harusnya kenyang malah mati gitu kan. Oke, jadi ada lagi terkait dengan pertanyaan, mungkin bisa digedein ya. Ada beberapa ya. Oke. Apakah bisa meredakan batuk pilek? Oh, itu bisa ya, Dok? Oh ya, karena Bisa hangat meler ya. semua itu ya. Betul, tetapi harus dipahami bahwa batuk pilek itu pada anak-anak itu adalah sesuatu yang wajar. Dalam artian normalnya bayi atau anak-anak itu mungkin dalam 1 tahun batuk pilek itu bisa 4-5 kali. Dalam 1 tahun? Ya, dalam 1 tahun itu wajar. Kenapa? Karena ya kita untuk memperkenalkan daya imun ya. Betul. Ada paparan bakteri, paparan virus. Nah, itu di mana imunitas dari tubuhnya belum sempurna, pasti akan muncul gejala ketika dia sudah ketularan, kemasukan dari bakteri atau virusnya itu. Nah, itu satu sisi itu baik juga untuk meningkatkan, memperkenalkan sel darah putih terhadap bakteri atau virus, biarkan dia untuk berkembang, menimbulkan ketahanan sendiri seperti itu. Oke. Jadi, Karena hidup penuh warna kan. Ya ya, kan, harus jadi dipaparkan. harus dilihat dulu. Tetapi ketika tubuh sudah mulai kewalahan terhadap bakteri atau virusnya, jadi yang muncul tidak hanya batuk pilek saja, tapi disertai dengan demam tinggi, kemudian ada Sesak. penurunan aktivitas atau sesak nafas. Nah, itu berarti tanda-tanda bahwa tubuh itu sudah mulai kewalahan. Nah, kalau sudah seperti itu, jangan hanya dijemur saja, tapi juga harus diberikan Perawatan ya, obat-obatan. dan juga yang paling penting adalah konsultasi, karena kita jangan berpersepsi, ya itu tadi ya, Dok, tadi statementnya Dokter Oni bahwa orang tua itu adalah menjadi dokter pertama, tapi jangan menjadi dokter selamanya. Mendiagnosa sendiri, oh ya ini kira-kira obatnya gini. Kadang ya itu ya, kita punya persepsi sendiri, tapi saat ada orang pihak ketiga, keempat, kelima, keenam, nah itu yang akan mempengaruhi environment berpikir. Betul apa salah? Betul dong. Aku mewakili kok. Gitu. Dan dokter, seru ya. Jadi tadi yang ditanyakan terkait dengan kondisinya misalnya di 2 minggu, kadang kan musim nggak pasti ya, Dok, apalagi di bulan Januari katanya udah macet-macetnya macet-macetnya hujan gitu, tapi ternyata pagi hujan, kemudian sampai jam 9 kok berawan. Nah, ada nggak sih katanya nih, Dok, ada lagi bahwa sinar matahari, jemur bayi nggak usah di bawah sinar matahari, pakai lampu juga bisa. Terus nanti cip 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 gitu ya bayinya itu. Krik, 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 krik. Terus didusi, Dok. Dikasih Ya. BR makan ayam. Ya, itu jadi kayak menotasi ya. Ya kan? Ya ada loh, Dok. Ada, memang Para orang tua terdahulu. jadi kalau pada zaman dahulu memang digunakan lampu. Lampu itu karena lampu itu ada efek dari selain cahaya juga panas seperti itu ya. Cuman panasnya itu dia untuk bisa, kecuali kalau lampunya dekat sekali dengan bayi ayam, itu, ya bener. maka dia tidak bisa mencampaikan radiasi hangat yang dibutuhkan oleh bayi. Justru yang terjadi ketika dia di dalam box itu cuma dikasih lampu dalam keadaan baju terbuka, yang terjadi bayi malah kedinginan
seperti itu. Oh, karena memang panasnya nggak sama ya sama Betul, matahari. jadi panasnya juga tidak efektif karena kita tahu dalam lampu pijar itu kan sebetulnya panas itu kan cuman efek samping dari cahayanya. Jadi memang tidak dibikin panas. Sekali kecotos, waduh, berarti kalau gitu taruh di dekat kompor saja. Nah, itu malah berbahaya. Oh iya ya, dipanggang habis itu. Kayaknya dokter Oni ini ada sesuatu di desa hari ini ya. Ada panggang, rebus, nggak apa-apa dok kita. Kurang lapar. Saya lagi IF ini. Aduh. Ya. Sehingga kalau misalnya kita mau menghendaki panas dari lampu, maka dia harus dekat. Kalau terlalu dekat, resiko kan bahaya. Ada listrik, ada kemudian pecahan Betul ya, seperti betul, itu. betul. Kalau terlalu jauh, maka efek panasnya juga tidak didapatkan. Sehingga kalau bisa jangan gunakan lampu hanya sebagai penerangan saja untuk melihat kok kayaknya kok ada ruam-ruam kemerahan, misalnya kok ini kok warnanya kok kelihatan beda, seperti itu saja. Jadi lampu sebagai penerangan untuk melihat sebuah kelainan yang mungkin Ada. tidak bisa kelihatan di dalam kamar, Oke. seperti itu. Oke, siap. Semoga bisa mewakili dan juga kalau Eltimam yang belum, ya kok podcastnya udah selesai. Kalau ngobrol sama Dokter Oni sejam tuh nggak cukup, karena beliau itu banyak banget solusinya. Ini apalagi di podcast ya, gimana kalau langsung? Nah, setiap hari apa aja sih dok polinya? Siapa tahu aku kan masih muda. Nah, aku pengen berobat sama dokter spesialis anak gitu. Ya, untuk saat ini sementara kita terima konsultasi Selasa malam, Senin malam dan Senin Selasa malam. Dan sudah bisa disimpulkan bahwa beliau adalah lelaki malam. Jadi nanti kalau Sedih kan? Jam 1 malam kok terus tiba-tiba kok Ada. ada keraguan-keraguan terhadap anak, kemungkinan besar saya yang berjaga. Oh iya, karena tadi ngomongin ya masalah terkait dengan kelainan kontinental atau adanya gumoh. Nah, ini juga mungkin di sesi, mungkin kita di podcast Spotify ya emergency, kids emergency atau kegawat daruratan pada buah hati yang harus dikenali para orang tua tuh seperti apa gitu. Kadang kan rada nyaru ya, batuk-batuk baru tadi, oh panas baru tadi, itu udah paniknya kayak minta ampun. Nah, jadi di Rumah Sakit UI juga menyediakan emergency untuk anak-anak. Kok emergency buat anak-anak? Jadi ada IGD, kemudian kok ada DSA 24 jam ya. Salah satunya lelaki malam adalah di samping saya yang akan, oh ini dokter Oni yang nanti akan siap memberikan solusinya ya. Dan jam berapa aja sih DSA 24 jam? Yaitu di jam 9 malam sampai dengan jam 7 pagi. Nah, bagi ibu-ibu yang mau melahirkan dan ternyata pas Dokter Oni, alhamdulillah. Ya, tapi Tidur ya. enggak dong, anyam dong, insya Allah. Ya, amin, amin, amin. Begitu ya dok ya. Jadi tetap mengasihi selain menjemur ya. Jadi tidak mengalahkan salah satu. Berjemur saja, kemudian mentolerir bahwa asinya kok belum keluar. Kemudian ya sudah gitu, tidak ada usaha. Tetapi jalankan dua. Tetap mengasihi dan juga berjemur. Karena berjemur memberikan kehangatan dan juga manfaat vitamin D buat buah hati untuk tumbuh optimal. Ya. Gitu ya kan dok, kok agak bingung gitu kan. Takutnya optimalnya terus melirik ke saya. Oh enggak, gini optimal, iya betul kan dok. Ya kan nih Kalau saya contoh melibat. iya, meninggi juga gitu. Jadi dokter Oni healthy mom juga bisa. Seru ya, seru banget. Konsultasi mau di dalam polikliniknya beliau seru banget, pokoknya nggak berasa. Udah kocak kan tadi dok, PPKM-nya udah dicabut. Oh ya udah, nggak pakai masker. Anak-anak udah yang awalnya sebelum ketemu dokter Oni, kadang ada loh dok anak-anak yang di rumah demam, ketemu baru disapa langsung. Kalau di RSUI biasanya dari rumah demam sampai sini main odong-odong, terus nggak demam. Ini antara dokternya atau odong-odongnya gitu kan. Iya, para orang tua bersabar ya, karena kita juga banyak permainan, belum wahana, biang lala. Ya, ya Oh, di oke. RSUI ada
untung ya. Jadi bagi para moms and dads yang mau membawa anaknya main-main, Don't worry, be juga happy boleh. ya. Jadi nangis bukan karena dokternya dongnya enggak dong. Dokter Oni dong ya. Oke, buat healthy people yang ingin berkonsultasi kemudian menanyakan terkait dengan kesehatan buah hatinya, bisa banget kamu bisa DM kami, bisa hotline WA hotline kami di admission, ataupun juga bisa melalui konsultasi online. Buat bunda yang masih kok bingung ya ini harus gimana, jangan khawatir, kita ada di SA 24 jam, yaitu emergency untuk buah hati di Rumah Sakit UI sudah langsung ditangani oleh dokter spesialis anak. Oke dokter Oni, terima kasih sekali, luar biasa, nggak bosan-bosan ya. Bentar lagi kita akan podcast sehati di Spotify. Kita hadir juga loh di Spotify, jadi jangan lupa di Rumah Sakit UII Official. Di situ ada beberapa masih satu sih ya, dokter jantung. Kita membahas soal masalah jantung, bahwa jantung berdetak tapi jangan dianggap biasa-biasa aja. Seru lagi, apalagi ya temanya. Oke, selanjutnya kita akan makan siang. Oh, Iya kan? Udah jam ini 1. juga, Instagram juga. Iya, live nanti. Nih, ada makanan. Kocak. Aduh, ya ampun. Udah deh, pamit ya. Gitu, udah siang, udah aku mau krimbat ya kan. Dokter mau kemana katanya Sholat meeting. duhur. Mohon maaf ya. Aku juga akan sholat. Makasih ya healthy people udah gabung sama podcast Sahati Rumah Sakit UI. Kita ketemu lagi di bulan Februari. Ingat, di bulan Februari ada sesuatu yang baru dari Rumah Sakit UI, banyak banget. Terima kasih dokter Oni. Sama-sama. Sehat-sehat ya dok, Iya, semakin sama-sama, sehat selalu. segar dan menghangatkan untuk para buah hati. Amin. Amin. Menjadi Semoga matahari sehat-sehat kayak semua. Teletubbies. Oke, saya Noni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.